Secara fasilitas di masing-masing pelayanan kesehatan sudah memadai, hanya memang belum dikatakan berlebih. Jadi kita sih berdoa dan berharap tidak terjadi shared capacity sehingga tidak sehingga wabah ini bisa segera bisa diselesaikan. Dan tapi kalaupun terjadi shared capacity, diharapkan semua pelayanan kesehatan sudah mempersiapkan diri, khususnya di pengadaan logistik. Jangan sampai pengadaan logistiknya tergagap-gagap lagi seperti pada saat awal wabah ini merebak di Indonesia. Dan dengan penelitian ini nanti diharapkan rekomendasinya bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di dalam mengelola rantai pasokan logistik di era COVID ini. Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang hendak bertanya, kami persilahkan bisa mengangkat tangan, raise hand. Akan kita buka mikrofonnya dari sini sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan apa yang sudah ditanyakan. Kalaupun tidak bisa melalui online, bisa menggunakan room chat untuk disampaikan ke narasumber dan nanti sebisa mungkin narasumber akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami di materi enggak tuh siapa? Yang tahu. Oke. Untuk Bapak Ibu sekalian yang menghendaki materi yang disampaikan oleh Pak Yos, bisa diperoleh atau di-download secara gratis di website manajemencovid.net. Di situ sudah di-share atau sudah di-upload materi yang disampaikan oleh Pak Yos pada siang hari ini. Mungkin atau perlu ada tambahan dari Pak Yos, mengingat mungkin perlu ditambahkan juga rekomendasinya untuk pencatatan tadi kan dilakukan secara manual, belum ada software yang mengelola untuk itu. Mungkin bisa dijadikan rekomendasi penting karena ini jumlahnya cukup besar, baik dari segi barangnya maupun mungkin nilainya juga cukup besar. Karena itu perlu dilakukan manajemen secara akuntabel, bertanggung jawab. Betul, Pak Ato. Yeah. Jadi dari responden yang kami temui, informan yang kami dapatkan dari hasil wawancara, memang kondisi dari donatur barang-barang atau logistik medis yang diberikan oleh donatur itu pada umumnya dari sisi harga tidak ada, yang pertama. Ya, jadi mungkin banyak yang mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Mungkin itu Pak Ato ya. Jadi banyak yang hanya memberi saja, tapi tidak menjelaskan berapa rupiahnya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kondisi, tapi kami belum selesai penelitiannya, maksudnya makanya kami katakan draft final, karena tetap harus ada finalnya. Kami ada menunggu wawancara dari informan di 3-4 institusi lagi. Jadi ini yang kami harapkan bisa melengkapi informasi-informasi mengenai kondisi logistik medis di Yogyakarta. Dari hasil sementara ini yang kita katakan draft final ini, memang tidak terjadi kesulitan logistik gitu loh. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Maksudnya jangan sampai gitu loh. Kondisi sekarang itu semua responden informan kami yang dari beberapa instansi itu memang menjelaskan bahwa di awal-awal memang terjadi kepanikan, kegagapan gitu menghadapi pandemi ini. Betul, itu diakui terkait logistik tentunya ya. Kami melihat atau memotret dari sudut pandang logistik. Betul terjadi, jadi ada kekurangan di sana sini, ada ya bahkan mungkin tapi tidak ada yang mengatakan sih, tapi kami banyak lihat di televisi bahwa tapi semua mungkin kemungkinan sama terjadi hampir seluruh di Indonesia gitu, yang tidak standar pun APD-nya dipakai gitu kan, seperti jas hujan mungkin ada yang nggak pakai seperti itu, jadi coverall atau gaunnya itu diganti jas hujan gitu, jadi nggak pas juga kan, tapi pada saat itu memang
kondisinya memang ya panik mungkin, ya bingung juga, kemudian tiba-tiba logistik medis itu hilang atau mahalnya minta luar biasa gitu. Jadi banyak juga rumah sakit atau kemarin informan kami mengatakan, "Mungkin kita beli sanggup Pak, tapi justru yang jual itu tidak ada," gitu. Nah itu kan menjadi kendala tersendiri lagi gitu. Tapi, itu terjadi memang di awal-awal, khusus Jogja ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan ini, kalau membandingkan dengan luar Jogja, ya mungkin luar Jogja saat ini kondisinya mungkin ada yang luar biasa begitu. Tapi di Jogja ya kondisinya yang luar biasa itu hanya di awal-awal atau bulan Maret atau awal April. Itu saja yang luar biasanya. Kemudian semakin ke sini mungkin ya manajemen logistiknya juga sudah bagus, informasinya juga sudah bagus, kondisi, logistik medis juga cukup banyak, terus persiapannya juga sudah direncanakan dengan baik. Jadi, persiapannya jauh lebih bagus lah. Jadi, kalau dianalogikan kita mau perang gitu, kalau kita sudah bawa logistiknya, bawa amunisinya, bawa senjatanya, bawa apapun itu yang terkait dengan peperangan, jadi kita lebih pede gitu. Daripada kita tidak bawa senjata apapun atau tidak hanya bawa pistol gitu, tahu-tahu diberondong oleh musuh dengan menggunakan senjata otomatis gitu ya. Jadi itu jauh lebih panik orang yang hanya memegang sebuah pistol gitu. Nah, kalau kondisi sekarang Jogja dirasa sudah siap secara manajemen, walaupun tetap berkali-kali kita berharap, kita berdoa semoga wabah pandemi ini berakhir dengan segera. Jadi tidak tidak menambah sengsara atau kesulitan ya bagi banyak orang mungkin di dunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di dunia juga. Mungkin begitu Pak Ato. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah jelas ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Yos. Tadi intinya ya memang banyak yang menjadi donatur itu tidak mau terlihat siapanya, kemudian harganya. Cuman barang sudah dikirim dan ini menjadi catatan bagus buat masyarakat di yang respect pada penanganan wabah ini karena memang diakui di awal-awal wabah ini hampir semua pelayanan kesehatan tergagap-gagap khususnya pengadaan logistik pada APD ya. Baik, ada yang mau bertanya? Oke. Izin Pak. Jadi Bu Yusleli, monggo silahkan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Selamat Pak Yos sudah banyak mengumpulkan data. Kalau tadi memang dari awal memang kita pikirkan kita kekurangan logistik ya. Ternyata logistiknya alhamdulillah cukup memadai. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kemubaziran gitu. Jadi apakah ini dianalisa gitu kemubaziran pemakaian daripada APD yang nggak tepat gitu. Contoh sekarang kan isunya sebenarnya asmat itu tidak perlu dipakai pada COVID ini gitu ya. Nah itu apakah akan dianalisa Pak? Makasih. Oh ya baik, terima kasih Bu Yusleli. Jadi memang kami tidak sampai ke sana Ibu mengenai ya tadi tanda kutip ya. Kenapa kami menyebutnya tanda kutip? Karena kondisinya di awal-awal tapi sepertinya. Kalau sekarang sih sepertinya tidak ya. Kondisi kemubaziran itu di awal-awal karena semua pada ketakutan gitu. Tapi kami tidak sampai ke sana Ibu. Jadi kami hanya melihat karena kan penelitian payung kita itu kan ada di source capacity, lonjakan kapasitas di pelayanan kesehatan dan kesiapan Pemda gitu DIY. Nah, jadi tapi itu kan payungnya, penelitian payungnya. Nah, di sub-subnya itu salah satunya ada khusus logistik. Nah, kami memang melihat hanya dari sisi logistik saja, terutama dengan untuk tujuan yang sudah kami sampaikan, bagaimana fasilitas, persediaan, transportasi, informasi,
kemudian harga di kota di provinsi Yogyakarta. Jadi memang kami hanya melihat di aspek itu, Bu. Masalah kalau tidak salah juga pemakaian APD yang level 1, level 2, level 3 itu di awal-awal juga belum ada aturan yang nanti mungkin karena Pak Atuk juga selain moderator juga bagian tim peneliti juga gitu di penelitian payung, mungkin nanti bisa menjelaskan atau menambah penjelasan kami. Jadi memang di awal-awal sepertinya tidak ada SOP penggunaan APD gitu kan. Kemudian di tengah-tengah jalan sepertinya ada bagaimana cara menggunakan APD. Tapi mohon maaf Bu Yusli, kami tidak meneliti sampai ke sana. Mungkin penelitian ini bisa dapat dikembangkan. Itu mungkin aspek larinya ke apa namanya ya, ke finansial, tapi enggak juga, tapi mungkin bisa diteliti lebih lanjut lah Bu Yusleli. Tapi mohon maaf pada penelitian ini tidak kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Yos. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik, sangat menarik ini untuk meneliti itu sebenarnya, karena uang terbuang ya. Bahkan kemubaziran itu tidak hanya di pelayanan kesehatan, di pasar juga, di mall ada orang yang pakai N95 seperti itu kan, itu kemubaziran juga termasuk. Makasih Pak Yos. Ya, ini Pak Atuk nggak tahan untuk komentar Bu. Jadi memang sampai ya mungkin kita banyak di media sosial gitu kan, sampai ada yang masuk ke pusat perbelanjaan tuh dengan menggunakan seperti apa ya, astronot gitulah gitu kan. Itu juga menjadi orang ketakutan tersendiri. Terus terang pun kami pribadi kalau masuk ke suatu tempat terus ada orang yang berpakaian seperti itu, justru kami pribadi malah takut gitu loh. Jangan-jangan di sini kumannya atau virusnya luar biasa ini, akhirnya malah menimbulkan ketakutan kepada banyak pihak gitu. Tapi kalau mungkin di pelayanan kesehatan, nah kalau pelayanan kesehatan mungkin Bu Yus, mungkin kalau mau diteliti itu berarti harus melibatkan juga dokter dan yang pengguna-pengguna di rumah sakit tentunya. Tapi kalau misalnya mau diteliti di umum, maksudnya di seperti supermarket atau di tempat-tempat keramaian, itu mungkin nggak perlu dokter, tapi justru kita langsung data primer, kita nanti menyiapkan kuesioner gitu. Nah, itu berapa dia mubazir atau apa namanya mengeluarkan uang untuk membiayai dirinya sendiri untuk berpakaian seperti itu. Tapi itu mungkin menarik juga, Bu. Jadi kita tahu berapa sebenarnya orang yang siap untuk perang menghadapi COVID ini berapa duitnya habis gitu. Mungkin menarik juga, Ibu itu. Iya Ya. Pak, karena saya sangat apa nih ya, tertarik waktu itu ketika kita hasil kajian kita terhadap resiko tenaga kesehatan untuk terpapar COVID di rumah sakit rujukan. Ketika kita tanya masalah memakai masker atau tidak, banyak yang profesinya tidak perlu pakai masker, dia pakai masker gitu. Itu kan menjadi suatu hal yang pemborosan. Nah, itu yang perlu juga mungkin dikaji. Ya, sangat menarik. Terima kasih, Pak. Menarik Bu, memang logistik ini apa namanya kalau mau dikembangkan sangat luas sekali, makanya kita juga ada batasannya. Ya memang kadang-kadang kami juga melihat di apa ya mau tidak mau kan kita harus tetap berbelanja kebutuhan sehari-hari gitu ke minimarket atau ke supermarket gitu. Ada yang sampai masker N95 terus pakai face shield, terus ada yang pakai Google juga. Padahal untuk belanja ikan dan sayur serta beras untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Itu kan juga mubazir sebenarnya kalau kami lihat. Tapi dari itu sudut pandang kami yang bukan tenaga medis. Jadi ini orang apa namanya orang ekonomi lah gitu. Kenapa harus memakai itu mungkin tapi kalau ada yang salah kami mohon diperbaiki. Mungkin itu sama dengan membunuh tikus tapi dengan menghancurkan rumahnya gitu. Iya. Ya begitu ya Bu ya. Jadi ya, tapi itu pandangan kami dari aspek tentu sudut pandang orang ekonomi. Ya, terima kasih Bu Yusli. Ya, terima kasih Bu Yus Leli dari Balitbangkes Kemenkes kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah menyebut. Masukan ini menjadi penting, nanti akan ditambahkan oleh Pak Yus di dalam kajian dan betul bahwa masyarakat masih
ada juga kelompok masyarakat yang euforia karena COVID ini sehingga dia nekat memakai hazmat ke mal-mal itu juga. Itu fakta yang terjadi, entah tujuannya apa, mungkin mencari popularitas. Cuman sayang saja ketika teman-teman sejawat medis membutuhkan N95 tapi malah dipergunakan untuk yang sebetulnya masih bisa menggunakan masker yang lainnya. Gitu. Oke, ada lagi Bu Etna atau ada yang gitu. Belum ada. Itu sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, tim dari kami juga membutuhkan saran dan masukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yusleli untuk pengembangan lebih mendalam pada analisis penelitian ini. Yang mana sesuai tadi disampaikan oleh Pak Yos bahwa manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta karena lokus penelitiannya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun kita semua tidak berharap bahwa ada herd capacity ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta maupun di daerah-daerah yang lainnya. Meskipun kita sekarang juga prihatin daerah Provinsi Jawa Timur terjadi ledakan yang luar biasa dan semoga pasokan logistik alat medis ini bisa tertangani. Dan Bapak Ibu sekalian bisa kembali lagi mendapatkan materi yang disampaikan oleh Pak Yos di website manajemen COVID secara gratis. Silahkan nanti bisa di-download, kemudian bisa dipelajari. Dan apabila masih ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, bisa disampaikan kepada kami. Ya, kepada kami nanti akan kami coba dalami masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi pertanyaan dan kami tahu bahwa penelitian ini sudah hampir mencapai ke ujung dari perjalanan. Karena itu kami juga masih membutuhkan saran dan masukan hingga minggu ini. Apabila Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memberikan saran dan masukan kepada pengembangan penelitian ini, kami sungguh sangat berterima kasih. Dan pertemuan pada sore hari ini kita tutup bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu sekalian dalam serial webinar pada sore hari ini dan sampai jumpa di pertemuan serial webinar yang akan datang dengan tema yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.